selamat datang di sesi pembelajaran menulis teks eksplanasi bersama saya, Nelita Indah Islami. Sesi kita kali ini, kita akan berpetualangan intelektual yang menarik karena kita akan menerapkan model pembelajaran search, solve, create, and share sambil memperkuat literasi informasi. Baik, pada pembelajaran kita hari ini kita akan menjelajahi konsep tentang teks eksplanasi dengan lebih dalam. Jadi, teks eksplanasi adalah sebuah media yang memungkinkan kita untuk menguraikan konsep, proses, atau fenomena secara rinci dan jelas. Fenomena itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena politik, dan fenomena-fenomena lain. Dalam proses penulisan seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan kreativitas dan juga ketekunan. Salah satu tantangan yang paling umum terjadi adalah kesulitan dalam mentransformasikan ide-ide menjadi sebuah konsep yang jelas dan juga terstruktur, serta dalam menemukan ide ataupun topik yang sesuai dengan tulisan yang akan kita buat. Kalian tidak perlu khawatir karena ada banyak sekali cara untuk menemukan ide dalam proses menulis, dan salah satunya adalah dengan memiliki literasi informasi yang memadai. Penting untuk memahami bahwa literasi informasi ini adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi dengan kritis dan juga efektif. Dan hal ini itu melibatkan banyak kemampuan untuk mengidentifikasikan informasi yang dapat dipercaya dan juga menganalisis kebenaran dan juga keandalan informasi tersebut, serta dalam menggunakan informasi tersebut secara tepat dalam konteks tulisan yang sedang diproduksi. Dengan bekal literasi informasi itu, penulis ataupun kita yang akan nanti menulis teks eksplanasi dapat dengan mudah menemukan ide-ide yang relevan dan mendukung untuk tulisan, serta menyajikan informasi yang lebih akurat dan meyakinkan. Sebelum melangkah ke cara-cara penemuan ide dalam penulisan, penting untuk memahami tujuan dari pembelajaran ini. Baik, tujuan umumnya adalah agar peserta didik mampu untuk menulis teks eksplanasi tentang fenomena nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik, tadi fenomena-fenomena yang sudah saya sebutkan di awal tadi dengan dukungan dari referensi-referensi terkait. Hal ini sangat relevan dengan pembelajaran literasi informasi yang akan kita jalani nanti ya, karena membantu peserta didik dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dalam proses pembelajaran. Ayo kita melangkah ke pembelajaran berikutnya dengan menyimak video teks eksplanasi berikut ini. Kalian dapat menekan tombol pause pada video ini dan melanjutkan dengan membaca teksnya. Setelah membaca teks eksplanasi tersebut, kita dapat memahami bahwa teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Teks ini juga dapat mengandung berbagai macam topik seperti proses perkembangan tempat, di antaranya ada pembentukan gunung atau terbentuknya sungai, lalu juga ada proses fenomena alam, misalnya siklus cuaca atau terjadinya gempa bumi, proses sosial seperti evolusi kehidupan masyarakat di suatu daerah, proses budaya, contohnya perayaan tradisional atau perkembangan seni, serta proses tubuh manusia, termasuk proses pencernaan atau perjalanan nutrisi dalam tubuh. Dengan demikian, teks eksplanasi memberikan pemahaman yang lebih dan tentang berbagai proses atau peristiwa dalam kehidupan kita, dari yang terjadi di alam sampai dengan yang terjadi dalam interaksi sosial dan budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi memuat beberapa karakteristik khas yang membedakan dari jenis teks lainnya. Pertama, teks eksplanasi terdiri dari beberapa paragraf, di mana setiap paragraf
Mengangkat satu topik secara terperinci. Kedua, setiap paragraf memiliki fokus tunggal, memastikan bahwa pembahasan mengenai topik tersebut tersaji secara jelas dan komprehensif. Ketiga, isi dari setiap paragraf didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya bagi pembaca. Terakhir, fakta-fakta tersebut dirangkai dengan pola kronologis atau kausalitas, memastikan bahwa hubungan antara peristiwa atau proses yang dijelaskan tersusun dengan baik itu dalam urutan waktu maupun sebab akibat. Selanjutnya, pada tahap menelaah isi teks eksplanasi, kita dapat melihat bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau merangkai suatu fenomena atau kejadian. Hal ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti alam, sosial, atau budaya. Teks tersebut bisa dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana dengan penjelasan sebagai berikut. Jika teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa, uraiannya itu cenderung berfokus pada kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jika teks eksplanasi menjawab pertanyaan bagaimana, penjelasannya akan lebih mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Untuk memperjelas pemahaman, silakan baca cuplikan teks berikut. Kamu bisa menekan tombol pause pada video untuk membacanya. Setelah selesai, kamu dapat melanjutkan menonton videonya. Dalam cuplikan teks tersebut, penjelasan mengenai bagaimana angin topan dapat terjadi disajikan dengan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Penjelasan dimulai dengan menyajikan faktor penyebab terjadinya angin topan, yaitu suhu panas di lautan yang menyebabkan air cepat menguap. Selanjutnya, disebutkan bahwa uap air yang banyak tersebut naik dan membentuk awan cumulonimbus. Di dalam awan itu terjadi pusaran angin yang kuat yang akhirnya menyebabkan terjadinya angin topan. Dengan demikian, hubungan sebab akibat antara suhu panas, pembentukan awan, dan terjadinya angin topan dijelaskan secara kronologis dan logis. Selanjutnya, pada tahap menelaah struktur teks eksplanasi, kita akan mempelajari tentang identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Pada tahap identifikasi fenomena, kita mengidentifikasi hal atau fenomena yang akan dijelaskan. Ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Untuk contoh lebih lanjut, silakan baca cuplikan teks berikut. Kamu dapat menekan tombol pause pada video untuk membacanya. Jika kamu sudah membaca contoh teks pada bagian identifikasi fenomena, struktur berikutnya adalah penggambaran rangkaian kejadian. Bagian ini merupakan perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Penyusunan bagian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pola kausalitas atau kronologis. Silakan baca cuplikan teks yang menandakan bagian rangkaian kejadian. Kamu dapat menekan tombol pause pada video ini. Struktur berikutnya adalah ulasan. Ulasan ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi dari kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk contoh lebih lanjut, silakan baca cuplikan teks berikut. Kamu bisa menekan tombol pause pada video ini untuk membacanya. Selanjutnya adalah tahap menelaah kaidah kebahasaan. Seperti halnya teks-teks lainnya, teks eksplanasi juga mengikuti kaidah kebahasaan tertentu. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan yang biasanya ditemukan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, karena itu, dan sehingga. Untuk contoh lebih lanjut, silakan baca cuplikan teks berikut. Kata yang digarisbawahi menandakan kaidah kebahasaan konjungsi kausalitas. Silakan kamu pause video ini. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah, itu, pada akhirnya.
Untuk contoh lebih lanjut, silakan baca cuplikan teks berikut. Kata yang digarisbawahi menandakan kaidah kebahasaan konjungsi kronologis. Silakan kamu pause video ini. Selanjutnya, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritaannya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, gerhana, kesenian, daerah perkembangan budaya Papua. Selanjutnya, di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Untuk contoh lebih lanjut, silakan baca cuplikan teks berikut. Kata yang digarisbawahi menandakan kata teks atau peristilahan. Silakan kamu pause video ini. Secara umum, langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi mencangkup menentukan topik, menyusun kerangka teks, mengumpulkan bahan, dan mengembangkan kerangka tersebut. Namun, hari ini kita akan mengeksplorasi penyusunan teks eksplanasi dengan menggunakan pendekatan model search, solve, create, and share melalui penguatan literasi informasi. Sebelum kita memulai menulis, mari kita membentuk kelompok dengan jumlah 4-5 orang. Pada tahap pertama, yaitu tahap search atau mencari informasi. Tugasnya adalah mengidentifikasi fenomena atau kejadian yang menarik, aktual, dan relevan dengan topik pembelajaran. Lakukan pencarian informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, situs web terpercaya, dan sumber daya daring lainnya untuk mendapatkan fakta, data, dan pandangan para ahli terkait fenomena tersebut. Tugas pada tahap ini adalah untuk bersama-sama dengan kelompok mengumpulkan informasi atau topik-topik yang ditemukan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, atau situs web terpercaya. Cantumkan sumber dari mana informasi yang kalian dapatkan, termasuk link jika informasi berasal dari artikel jurnal atau situs web daring. Lakukan pencarian sebanyak mungkin. Kalian bisa pause video ini dalam mengerjakan tugas pada tahap ini. Tahap berikutnya adalah solve atau memecahkan masalah. Pada tahap ini adalah mengumpulkan informasi. Susun kerangka teks eksplanasi dengan mengorganisir topik utama ke dalam rincian-rincian spesifik yang membentuk struktur kronologis atau kausalitas. Proses kejadian atau fenomena tersebut dijelaskan secara terperinci mengikuti urutan logis yang sesuai dengan pola kronologis atau kausalitas. Tugas pada tahap ini adalah untuk memilih topik yang paling menarik dari pilihan yang ada. Setelah memilih topik, rincikan topik tersebut berdasarkan struktur teks eksplanasi dengan menggunakan sumber informasi yang telah didapat pada tahap sebelumnya. Selanjutnya pada tahap create atau produksi tulisan. Dalam proses penciptaan teks eksplanasi, kembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Gunakan fakta dan data yang telah kamu kumpulkan untuk menyusun penjelasan yang jelas, informatif, dan terperinci tentang fenomena atau kejadian yang dipilih. Tugas pada tahap ini, tulislah teks eksplanasi berdasarkan topik yang kamu temukan pada lembar jawab yang telah disediakan. Kembangkan sesuai dengan data yang telah kamu rangkum pada tahap sebelumnya. Jangan lupa tulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Selanjutnya pada tahap share atau berbagi hasil tulisan. Ulasan atau penjelasan yang telah kamu susun dapat dibagikan dengan teman-teman atau rekan sejawat kamu untuk mendapatkan umpan balik dan perspektif tambahan. Kamu juga dapat membagikan hasil tulisan ke media sosial yang kamu miliki. Terima kasih kamu telah menyimak video ini dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.